Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Takmir, Agus Zainal, Gunawan, Mas siapa itu yang menghubungi saya juga tadi malam, Mas apa mahasiswa? Yosep. Apa? Yosep. Iya, ya. Terima kasih kami sampaikan. Jadi alhamdulillah hari ini kita menjalani puasa untuk yang hari pertama. Selamat datang Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Pertama, mari kita bersyukur bahwa alhamdulillah kita semua dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua keluarga besar ITS dalam kondisi yang prihatin ini mampu bekerja, masih bisa berkontribusi untuk masyarakat. Di antaranya kita semua tahu kawan-kawan hampir semuanya lah dosen, tendik, ya mahasiswa sejak Maret lalu saat dilakukan pengumuman adanya COVID ini, kawan-kawan bergerak untuk membantu para tenaga medis, ya, membuat sanitizer yang saat ini sudah 3.600 liter yang sudah disalurkan. Pengaman wajah itu sudah 50.000 lebih unit sudah disalurkan. Ini adalah kerja yang luar biasa untuk kawan-kawan di masa prihatin kondisi COVID ini. Termasuk alhamdulillah robot kita untuk rumah sakit UNER, Raisa ya yang terkenal itu namanya. Bentar lagi nanti ada video robot apa Violeta, ada Pak Aulia itu teknik fisika EVITS, jadi namanya cantik-cantik, emergency ventilator dan seterusnya. Kami juga menyampaikan kepada lingkungan ITS, Pak RT, Pak RW, Pak Hakun, kemahasiswaan yang tidak kenal lelah menyampaikan donasi khususnya kepada mahasiswa yang ada di asrama. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hingga hari ini ITS keluarga besar semuanya diparingi kesehatan. Berbeda dengan UGM, berbeda dengan IPB, berbeda dengan UI yang ada keluarga besar di sana yang kabundut, ya. Jadi terikut sebagai korban dari COVID. Ibu bapak sekalian, kondisi masih memprihatinkan di COVID ini. Hingga saat ini ada 662 yang positif, kaget ya. Yang dirawat itu sudah 469 atau 71%. Yang meninggal dunia ada 66 dalam 1 bulan ini. 1 bulan ini sudah 66 orang atau 10%. Yang sembuh alhamdulillah banyak 127. Ibu bapak sekalian, seliut-seliutnya supaya nanti segera disambung ya. Sekarang terhenti sebentar, nanti disambung. Maka saya ada sekaligus yang tadi dikatakan takmir dan MC itu membuka sekaligus memberi mauidhatul hasanah ya, sepatah kata yang baik. Maka kepada seluruh keluarga besar ITS kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa hari ini yang pertama. Mudah-mudahan
puasa kita nanti selesai sampai hari ini, sampai tahun depan, sampai berikutnya, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira suara saya putus-putus atau enggak ini ya? Lancar Pak Rektor. Tidak, jelas. karena biasanya kalau untuk kuliah seringkali putus-putus. Kelihatannya kalau pagi begini masih sehat karena baru sahur ya. Iya, baru sahur. Ada satu hadis Ibu Bapak sekalian kami sampaikan dari Rasulullah, hadis Tirmizi Ibnu Hibban. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum biman arqamu alaihi nar. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka. Ini tiba-tiba Nabi bercerita kepada sahabat. Maka serentak sahabat menjawab, "Qalu bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah, karena mau ditunjukkan orang yang haram baginya itu tersentuh api neraka. Dan Rasul menjawab lagi, "Qala ala kulla hayyinin layyinin qaribin sahli." Ada 4 ya, yang beliau menjawab dari perbincangan tadi. Yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang hayyin, layin, qorib, dan sahal. Ada 4 ya. Ada 4. Ini yang nanti kami sampaikan untuk pesan hari ini, hari pertama di bulan Ramadan. Jadi dari Rasulullah tadi, hayyin itu adalah tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Hayyin itu berarti orang yang tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat ya, pihak lain, serta teduh jiwanya. Bapak Ibu sekalian, di masa internet ini rasanya sulit dari orang hayyin ini, karena semua orang punya televisi sendiri, YouTube, punya koran sendiri, Facebook, punya IG ya, semua punya saluran sendiri-sendiri, dan statusnya itu masuk luar biasa kalau mencaci pihak lain. Bahkan mahasiswa kita pun, coba Bapak Ibu amati di beberapa website ataupun kumpulan seperti IG yang memang menampilkan parodi-parodi itu, waduh, minta ampun ya. Sudah akhlak yang baik 4 yang disampaikan oleh Rasul tadi itu, satu, hayyin ini sudah susah. Banyak sekali caci maki yang luar biasa di masing-masing statusnya anak-anak kita ataupun kawan kita ataupun kita sendiri. Ya, jadi pesan yang pertama dari Rasul adalah hayyin, orang yang tidak nanti akan haram baginya itu api neraka. Hayyin, tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Yang kedua adalah layyin. Layyin itu orang yang lemah lembut, santun. Santun, orang yang selalu menginginkan kebaikan, sikapnya lembut. Ya. Oke. Ya. Masih bisa dengar ya? Mungkin Masih Pak. masih. Masih tadi ke mute.
Ya, kami Baik, baik Ibu Bapak sekalian. Jadi satu pesan tadi ya, ada 4 sifat, ada 4 akhlak yang baik dari Rasul yang disampaikan ke kita. Yang pertama adalah hayyin, tawadu, rendah hati. Yang kedua adalah layyin, yaitu orang yang lembut, santun. Yang ketiga adalah qorib. Qorib itu sahabat karib, akrab ya, tidak canggung. Ya, tidak canggung, bersikap ramah. Ya. Jadi yang ketiga adalah sifat qorib. Yang keempat adalah sahlin, atau orang yang suka membantu orang lain. Orang yang mudah atau suka memberi kemudahan kepada orang lain. Orang yang tidak mempersulit sesuatu. Yang 4 yang disampaikan Nabi itu adalah orang yang hayyin, orang yang tawadu, rendah hati. Yang kedua layyin, orang yang santun. Yang ketiga qorib, akrab. Dan 4 sahal itu suka membantu orang lain. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini pesan Rasul di 1400 tahun yang lalu. Tidak selalu ini di dalam satu person, satu orang kalau punya 4 sifat ini luar biasa. Kita bisa membayangkan kalau kita ketemu orang yang ini tadi, tidak sombong, santun, akrab, kemudian suka membantu, betapa gembiranya kita berbicara, berbincang, apalagi kalau itu teman kerja kita. Jadi sebaliknya, kalau ada orang ketemu kita, kemudian kita bisa berkomunikasi itu tawadu, dengan hayyin, dengan santun, dengan akrab, dan suka membantu, tentu kawan kita yang berkomunikasi dengan kita ini ataupun akan itu sebagai orang biasa. Satu lagi Ibu Bapak sekalian, saya ingat pesannya Pak Muhammad Nuh. Jadi setiap orang ini, bentar, ini kok ada. Halo, masih sambung nggak? Masih. Tadi memang kalau yang masuk 1 itu belum nyaan. Ya, baik, saya lanjutkan satu kali lagi Ibu Bapak sekalian ya. Jadi terkait dengan pesan Rasul tadi, ada 4 akhlak yang baik tadi. Saya ingat Pak Muhammad Nuh itu pernah menyampaikan, bagi seorang pejabat, bagi seorang pimpinan, kita semua kan pimpinan ya, pimpinan setidaknya pemimpin di lingkungan kita, setidaknya pemimpin di keluarga kita, ya, dan seterusnya. Bagi seorang pemimpin, sedekah terbaik adalah berupa satu kebijakan yang memberi manfaat kepada orang banyak. Kalau orang biasa saja, sedekahnya ya biasa, seperti biasa. Bisa kita sedekah uang, bisa kita sedekah tenaga, bisa kita sedekah pikiran, dan seterusnya. Tetapi untuk orang yang punya amanah, pimpinan, sedekah terbaik adalah kebijakan yang memberi manfaat kepada orang banyak. Nah, kalau kita tarik tugas tadi sebagai seorang pimpinan, kemudian kita padukan dengan 4 sifat yang disampaikan oleh Rasul,
akhlak 4 tadi, maka akan jauh lebih bagus sekali apabila sebagai pimpinan kita membuat satu kebijakan atau merencanakan, ya ini tidak mudah, tapi kalau kita mencoba mengarah ke sana, membawa kebijakan itu mengarah ke 4 sifat tadi, itu akan bagus sekali. Jadi coba kita evaluasi diri ini adalah untuk diri saya sendiri maupun kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sedang sebagai pimpinan, kemudian yang Bapak dalam merancang kebijakan kita itu memang tidak mudah. Bagaimana caranya merancang satu kebijakan itu tidak membuat orang memaki-maki. Orang memaki-maki, marah, itu berarti ada satu kepentingan yang terhambat gitu ya. Nah, kalau orang banyak yang kita bantu, tentu yang maki-maki tidak banyak ya. Ini memang sulit ya. Jadi coba kita mengevaluasi diri sedapat mungkin apa yang kita lakukan sebagai pimpinan ya. Yuk kita sama-sama dalam merancang satu kebijakan sedapat mungkin tidak membuat orang memaki-maki yang hayin tadi. Kita coba orang itu menjadi bersikap hayin karena kebijakan kita. Yang pertama. Yang kedua, kita coba membuat orang menjadi berperilaku baik karena kebijakan kita atau lain tadi. Kalau tidak bisa melaksanakan, maka dalam merencanakan kebijakan, kita coba untuk mendorong orang akan menjadi lain. Yang ketiga, membuat orang menjadi senang atau yang korib tadi, yang akrab. Dan yang terakhir, membuat tidak mempersulit orang. Tidak mempersulit orang. Ini 4 sifat tadi itu kita masukkan dalam kita melaksanakan tugas. Salah satunya misalkan apabila ada mendapat amanah untuk membuat satu kebijakan. Baik itu kebijakan di rumah tangga, di lingkungan RT RW ataupun di ITS ataupun di mana. Oke, sudah ya. Tadi kena mute juga. Oke. Baik, jadi Ibu Bapak sekalian, itu saja pesan yang saya sampaikan hari ini di hari pertama bulan puasa. Sekali lagi, semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Semoga puasa hari ini dan seterusnya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, institusi kita ITS selalu dalam lindungannya, selalu dalam keselamatan dari wabah COVID-19 ini. Juga semoga kita semua, institusi kita semua, keluarga kita semua terhindar dari dampak, baik dampak COVID saat ini ataupun dampak setelah COVID ini nanti berakhir. Karena diperkirakan Ibu Bapak sekalian, dampak ekonomi dari saat COVID ini maupun setelahnya itu Masya Allah sangat berat. Ya, seperti yang kami sampaikan di Rapim hari Selasa yang lalu, maka kita institusi ITS ini sedang bersiap. Kita semuanya harus bersiap bahwa COVID ini tidak hanya memberi dampak kepada kesehatan fisik masyarakat ataupun kita sendiri, tetapi
kesehatan terhadap ekonomi. Ekonomi itu sekarang sudah mulai kacau, Ibu Bapak sekalian. Sampai di masyarakat individu personal ya. Ini belum selesai. Kalau ini berlangsung sampai akhir tahun, dampak ini akan lebih besar lagi. Nah, mudah-mudahan semoga di bulan Ramadan ini Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin. Melimpahkan keselamatan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Lindungi kita semua, khususnya keluarga besar ITS beserta seluruh kerabatnya, terhindar dari COVID dan terhindar dari dampak lain-lain dari COVID termasuk ekonomi. Semoga kita semua sehat, dilimpahkan keberkahan, serta semoga bisa memiliki 4 sifat yang disampaikan Rasul tadi, yaitu ayin, yang tawadu, rendah hati, lain, orang yang santun, kemudian orib, orang yang akrab, tidak canggung, serta sahlin sahal atau yang suka membantu orang lain. Demikian Ibu Bapak sekalian. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi tetap semangat ITS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Maturun. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rektor atas wejangan-wejangannya. Jadi kelihatan tambah berat nggih Pak. Pimpinan sama selanjutnya Pak Rektor, kita kasih beberapa session untuk tanya nggih. Halo. Oh nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Ini menunjukkan Pak Darmawan bisa nggih di monitor nggih siapa yang angkat tangan ngoten. Siapa? Ada Pak Arwi Koswara. Tiga penanya dulu. Pak, 3 penanya dulu monggo Pak. Pak Daran monggo di range. Siapa aja dulu yang monggo Pak Arwi Yudi Koswara ya yang sudah duluan tadi. Monggo Pak, silakan. Monggo kami persilakan Pak Arwi Yudi Koswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arwi Yudi. Terima kasih Pak, kiriman face shield-nya sudah sampai di Rumah Sakit Muslimat NU Singosari. Ini rumah sakit yang dekatnya Pak Kadep kami, Pak Cahyono Susetyo. Jadi Pak Cahyono juga bermanfaat buat lingkungan. Ini rumah sakit keluarganya Pak Yai Tolha. Kebetulan rumah sakit ini juga kalian yang kurang mampu tuh Pak. Terima kasih sekali Pak. Nyampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang lain, monggo Pak Dar. Halo Ibu, ada pertanyaan lain? Nggak ada Pak Darman. Tidak ada Pak yang menunjukkan. Enggak. Belum ada Pak. Belum masih ngantuk. Ya, kita akhiri kajian online kita hari ini, dan sebelum kita akhiri alangkah baiknya ditutup dengan doa nggih. Ada pertanyaan dari JMMI, itu Yosep itu namanya. Oke. Kita silakan Yosep. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya dalam kajian ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Yosef Gunawan dari mahasiswa Teknik Elektro 2018. Saya ingin bertanya, Pak. Ini kan kita Ramadan ini kan di tengah kondisi pandemi COVID-19, Pak. Nah, sedangkan di dalam Ramadan ini penuh dengan amalan soleh yang insya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Nah, bagaimana sih Pak tips-tipsnya untuk supaya di rumah aja nih kita tetap apa ya, jiwa kreativitas kita tetap muncul gitu Pak? Wah, ya lumayan bermanfaat ya. Ya sebetulnya juga pernah terjadi di zaman Rasul, di zaman sahabat dahulu juga pernah terjadi wabah-wabah. Bahkan yang menemukan lockdown ini atau PSBB ya, yang menemukan PSBB atau lockdown ini sesungguhnya adalah Ibnu Sina, ilmuwan Islam yang jagoan di medical itu ya. Yang di sana ditemukan pada saat itu ada wabah. Kemudian salah satu penyelesaiannya adalah melakukan karantina. Apa itu namanya? Karantina, kemudian oleh ilmuwan barat diadopsi, jadilah karantina itu 40 hari, quarter ya. Jadi 40 hari. Nah, sesungguhnya kejadian seperti ini sudah ada di zaman kita. Sehingga tidak perlu merasa bersalah kalau untuk sementara ini kita tidak bisa berdesakan untuk tarawih. Tidak perlu merasa bersalah atau berdosa kalau di masa sementara ini kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti biasa. Allah, kalau ini berlalu selesai sudah tidak ada masalah. Ya, kalau kita perasaan kita ini bebas saja, maka kreativitas akan tetap berjalan. Bahwa yang kita lakukan ini mengikuti anjuran para ulama, anjuran MUI, anjuran negara yang tidak tidak melanggar peraturan. Untuk sementara ini ya, sudah kita lakukan, sehingga sambil tetap di rumah kita tetap melaksanakan ibadah, tetapi tidak dengan banyak orang yang berdesak-desakan. Ya, insya Allah pahala tetap dapat, kreativitas tetap bisa kita lakukan. Saya kira itu Mas Yosef. Terima kasih ya. Matur suwun Pak atas jawabannya. Monggo pasti Om. Yang melakukan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kita, yang tidak menghasilkan win-win solution dan merugikan kita. Terima kasih Prof. Terima kasih. Perlu kita evaluasi ya. Jadi apabila ada satu kebijakan itu sesungguhnya kan untuk banyak orang, masyarakat banyak yang tentu saja memiliki kebutuhan, memiliki keinginan, memiliki tujuan yang tidak sama. Ada kalanya satu kebijakan itu menyasar untuk orang yang banyak, sedangkan kita itu masuk di grup yang kecil.
Nah, satu kebijakan itu bisa saja karena sifatnya adalah umum, bisa saja untuk kebaikan orang tuanya, tetapi sedikit agak mengganggu bagi satu kelompok kecil. Bisa jadi seperti itu, ya. Sehingga kalau kita masuk ke dalam kelompok kecil itu tadi dan merasa terganggu, ya, kita evaluasi aja lah, bagaimana kita bisa menilai dari hati yang paling baik. Ini sesungguhnya untuk apa? Kemudian seberapa luas efeknya? Kemudian mengganggu kita ini juga seberapa mengganggu? Apakah gangguan terhadap kita ini sesungguhnya saya sendiri sebetulnya mengganggu yang lain? Nah, kita evaluasi aja seperti itu, sehingga masalah diskriminasi ya semacam itu kita perlu lebih melihat yang lebih luas lagi, kemudian barulah kita lakukan evaluasi. Kemudian kalau memang itu kita merasa terdiskriminasi misalnya, ya semua ada penyelesaian. Cara yang terbaik adalah berkomunikasi dengan ya yang terkait. Kalau itu pejabat, ya dengan pejabatnya. Kalau itu instansi, ya dibicarakan. Ya. Saya yakin semua itu bisa dilaksanakan, bisa diterapkan. Jadi itu tadi, seorang pemimpin juga selalu mencari penyelesaian yang terbaik. Kecuali ada sifat-sifat misalkan arogan dan seterusnya, ya itu tentu saja ada, ya. Tapi pada dasarnya tentu seorang pemimpin itu ya mencari yang terbaik, yang paling bagus, yang paling enak untuk masyarakat baik. Saya kira itu ya sikap kita. Dimonggo untuk dievaluasi, kemudian dikomunikasikan yang baik. Oke. Atur suwun. Ini ada pertanyaan dari Prof. Nur Iriawan. Ini mau bertanya, Allah masih menyayangi kita dengan disampaikannya usia kita masuk Ramadan 1441 Hijriah. Tetapi kita ditolak oleh Allah masuk rumahnya. Bagaimana kalau hal ini dipandang sebagai sebuah sinkronisasi dari sisi kebijakan pimpinan? Ngaten. Gimana ininya? Esensinya gimana? Intinya kita ditambah usia sampai bisa masuk Ramadan, ini kan suatu berkah, nih. Ya. Tapi kita dilarang untuk masuk rumahnya, masuk ke ke masjid kan dilarang, ditutup. Ya. Bagaimana ini dipandang sebagai sebuah sinkronisasi dari sisi kebijakan pimpinan? Sinkronisasi kebijakan. Kalau kita di level masyarakat ini ya, termasuk masyarakat PS, masyarakat kampung, di lingkungan kita rasa yang terbaik adalah yang mengikuti para umaro, ya, pimpinan kita. Pimpinan kita itu ada pimpinan agama, ada negara, ya, ada pimpinan institusi. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan institusi misalnya, ya tentu saja mengikuti kebijakan-kebijakan yang dianut oleh yang dikeluarkan oleh negara. Jadi kalau itu misalnya contohnya adalah dari MUI sudah sholat Jumat karena sangat berbahaya menular, ya. Di lingkungan itu ada orang Jumatan dari mana saja yang tidak tahu kadar kesehatannya, di mana sekarang sedang pandemi, di mana sekarang pemerintah
kalau tidak melakukan pencegahan ini nanti akan berakibat jauh lebih buruk. Ya, maka kita sinkronkan tentunya kebijakan ini di level posisi kita di mana. Di negara sana membuat kebijakan seperti ini. Di level kita yang agak jauh dari negara ini, sedapat mungkin ya kita sinkronkan. Toh ini bukan untuk selamanya. Jadi alhamdulillah betul kita mendapat rahmat yang luar biasa, usia masih diberikan hingga Ramadan kali ini, namun sayangnya kali ini Ramadan ini kita ada keterbatasan, tidak bisa berdesak-desak seperti dahulu. Nah, kebijakannya tentu saja ya sudah, ini adalah keprihatinan negara secara luas. Itu loh, tidak kampung kita saja, tidak institusi kita saja, bahkan di Mekah dan Madinah pun ditutup ya, untuk waktu air. Sekarang mungkin sudah mulai air. Ya artinya tidak ada esensinya adalah sama, kita beribadah. Jadi untuk sementara ini tidak melakukan seperti biasa. Jadi kita sinkron saja dengan apa yang dilakukan pemerintah, apa yang diserukan oleh pimpinan agama kita. Itu Pak. Monggo. Ya, alhamdulillah. Ini waktu sudah menunjukkan jam 5:51, ya, kurang 9 menit menuju ke jam 6. Dan di grup chatting sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi, tambahan sebelum kita tutup dengan doa. Mohon Pak Wahidin, kami minta untuk penutup doa. Ada Pak, ini Pak Diananto. Bapak Andiananto. Pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Rektor. Saya alumni D3 S1 S2 ITS, juga anak dan istri saya juga alumni ITS. Saya saat ini adalah Purna dari PLN dan saya yang aktif di medsos alumni ITS PLN. Mohon dapatnya di ITS ada satu pintu untuk menyalurkan kegiatan jariah amal sosial dari para alumni ITS. Karena selama ini kadang-kadang kita bingung, pintunya terlalu banyak ITS ini Pak Rektor, sehingga kemarin pada waktu ITS membuat produk-produk untuk COVID, kita juga mau menyampaikan ke siapa gitu loh. Untuk mohon dapatnya bisa satu pintu untuk alumni ITS, dan kebetulan saya adalah yang sering menggagas kegiatan dari alumni ITS yang ada di PLN. Saya kira itu Pak Rektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung ya Pak. Langsung. Oke. Atur nuwun. Pak sinten niku alumni ITS, anak putune, mudah-mudahan amin tetap berlanjut ya ITS-nya. Termasuk alumni dari PLN. Alhamdulillah kalau jenengan kebingungan untuk menyalurkan jariah. Kalau di ITS banyak pintu untuk menyalurkan jariah, sangat baik, monggo lah dipilih yang mana gitu ya. Untuk alumni, kalau mau dikhususkan begitu, sebagian itu ada Pak. Jadi di alumni ITS Jawa Barat itu ada, alumni ITS Jawa Timur itu menggalang donasi juga, khususnya untuk COVID ini. Kalau untuk institusi ITS, jenengan bisa lihat di websitenya, di situ ada COVID ya 19, itu ada donasi untuk
bikin masker wajah, penutup wajah, itu ada donasinya. Bagian belakang 2 digit yang akan kita donasikan itu ada angkanya. 19 itu untuk hand sanitizer. Berapa lagi 22, 33. Ada kalau ingin donasi. Monggo dicek di website itu pintu donasi kalau ingin melalui institusi ITS ikut meringankan kawan-kawan di tenaga medis yang membutuhkan alat-alat pelindung APD. Jadi membuat hand sanitizer itu dari, nah ini sudah ditulis sama Pak Lalu itu ya. Dari donasi kita sudah mendapatkan total donasi itu 1 miliar lebih, Pak. Kemudian untuk membuat sanitizer itu sudah 2.600 liter. Dan donasi hasil ini tadi buatan kawan-kawan ini kita berikan cuma-cuma, Pak, dikirim ke rumah sakit seluruh Indonesia sudah mana yang minta. Kemudian masker itu sudah 50.000 lebih. Sudah kirim sampai di ujung Aceh, sampai di Papua itu kita kirim semua dari kawan-kawan Satgas Covid. Satgas Covid ini ketuanya Pak Aji, ya. Jadi jariahnya bisa masuk ke sana. Kalau ingin zakat mal dan macam-macam bisa lewat Masjid Manarul Ilmi tadi yang disampaikan Pak Agus Zainal. Kalau jariah rutin atau apa bisa lewat alumni. Ada grupnya itu alumni. Oke, saya kira kan terima kasih sekali lagi masih mencintai ITS ya dengan putra dan cucu dan seterusnya untuk masuk ITS. Matur nuwun sangat, Pak.